Kalau nggak untung ya biasanya kita nggak dapat apa-apa sih. Kalau untung baru kita dapat yang namanya dividen. Jadi kalau mau beli saham harus pinter-pinter. Kita harus harus ngecek dulu 2-3 tahun terakhir perusahaan itu kinerjanya bagaimana. Kalau kinerjanya bagus terus, positif, oke, berarti kedepannya kan insya Allah juga bagus kinerjanya. Jadi kalau kita beli saham itu harus mikir itu juga, nggak bisa langsung pengen beli sahamnya ini tinggal beli, enggak. Jadi kita harus lihat prospek kedepannya itu menguntungkan atau enggak. Itu kalau untuk investasi saham. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Yang mau ditanyakan? Ada sih. Kayaknya internetnya nggak terlalu bagus deh. Oke, kita lanjut ya. Karakteristik perseroan terbatas. Perseroan merupakan badan hukum tersendiri. Iya, Mas Prianto, nggak apa-apa. Nah, ini tadi maksudnya badan hukum tersendiri itu perusahaan memiliki badan hukum sendiri. Jadi tadi kan kayak yang saya bilang, kita mau bikin perusahaan kita harus mendaftarkan dulu ke notaris. Nah, itu supaya menjadi badan hukum. Andai kata ada apa-apa, nanti yang dituntut itu badan hukumnya, bukan orang perseorangannya. Jadi kalau misalnya Mbak Sulastri. Jadi tergantung perusahaannya. Kalau kita menanamkannya perusahaan kinerjanya bagus dan dapat untung, kita dapat. Tapi kalau enggak ya enggak. Oke, kembali lagi ke sini tadi ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, perseroannya itu yang dituntut, bukan kita sebagai pemiliknya. Karena kalau badan hukum itu berarti bisa dituntut secara hukum. Jadi perusahaan sama perorangan beda. Makanya itu ada asas entitas tadi kemarin yang dari modul 1 itu untuk pemisahan seperti itu gunanya juga seperti ini. Jadi kalau perusahaan ada apa-apa yang dituntut perusahaan, bukan orang perorangannya. Itu bedanya. Oke, hak pemilikan pada perseroan dapat dipindah tangankan. Ini bisa, misalnya kita beli saham. Halo? Maaf, barusan mati. Halo? Dengar suara saya? Halo? Jelas nggak suaranya? Oke, tadi barusan mati. Nah, ini hak pemilikan perseroan dapat dipindah tangankan. Itu maksudnya kan tadi kan kita beli, perorangan kan bisa beli saham. Andai kata kita mau menjual lagi, itu enggak masalah gitu loh. Makanya hak kepemilikan perseroan bisa dipindah tangankan. Tanggung jawab utang yang terbatas. Nah, andai kata ada utang, kita ya porsi kita cuman pada bagian yang kita punya aja. Kita nggak harus tanggung jawab keseluruhannya. Iya, enggak apa-apa, Pak. Terus struktur organisasi tertentu, yaitu struktur organisasinya tergantung masing-masing perusahaan mau banyak di apa, misalnya bagian-bagiannya apa aja itu tergantung perusahaan masing-masing. Terus pengenaan pajak ganda itu nanti saya jelaskan. Terus sama mengikuti peraturan pemerintah. Oke. Ini karakteristiknya perseroan terbatas. Lanjut. Ini anginnya di luar kayaknya kenceng banget nih. Nyalanya sampai Insya Allah. Astagfirullahaladzim, kaget aku. Modal perseroan. Sekarang kita berbicara tentang modal perseroan. Jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum sejauh perseroan dapat mengeluarkan sertifikat saham. Jadi pada saat kita mendirikan sebuah perseroan dan yang tertulis dalam akta pendirian itu jumlah modal awalnya. Oke.
Paham sampai sini? Terus modal perseroan itu ada dua, modal ditempatkan dan modal disimpan. Jadi misalnya kan kita punya modal sekian, tapi misalnya 10 juta ya, andai kata 10 juta. Nah, tapi kita nggak harus semua 10 juta itu kita edarkan dalam bentuk saham, nggak mesti. Jadi misalnya kita punya 10 juta dan kita mau menerbitkan saham misalnya 200 lembar, tapi yang mau dijual ke masyarakat itu cuma 100, itu nggak masalah, tergantung perusahaan. Ini makanya ada modal ditempatkan, modal disimpan, modal yang telah disetor, modal yang belum disetor. Itu bedanya. Saya ada penjelasannya. Nah, ini ya contohnya. PT Bali didirikan dengan modal statuaya 1 juta lembar. Nominalnya, kalau ada kata-kata nominal misalnya 10.000, berarti itu setiap 1 lembar modal saham harganya 10.000. Ditempatkan 300 lembar dengan kurs 110 dan disetor 200 lembar. Jadi ini 1 juta, ini modal sahamnya kan, ada 1 juta lembar. Nah, sedangkan dia tuh menempatkannya 300.000 lembar. Yang disetor itu maksudnya yang dijual itu sebesar 200.000 lembar. Yang disetor ini maksudnya sudah dibeli masyarakat. Nah, kalau yang ditempatkan ini masih yang diterbitkan. Nah, diterbitkannya ini kursnya 110. Ingat ya, kan harga awalnya kan 10.000. Tapi kalau kurs 110 berarti kan kelebihan 10%. 10% dari 10.000 kan 1.000, makanya harga jualnya 11.000. Paham nggak sampai sini? Jadi kan harga awalnya saham itu kan 10.000. Nah, ini ditempatkan dengan kurs 110. Kurs 110 ini maksudnya kelebihan 10%. 10% dari 10.000 itu berapa? Yaitu 1.000. Makanya harga jualnya 11.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang ini? Jadi ingat, nominal itu berarti nilai per lembar saham. Jadi nilai per lembar saham itu 10.000. Cuman dijualnya karena ini 110, jadi dijualnya harganya 11.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini modal pemegang saham. Ini neracanya. Ini neracanya. Tadi kan modalnya yang disetor itu kan 200.000 lembar. Ya kan? Modal yang disetor 200.000 lembar ini dikalikan 10.000. Itu kan sama dengan berapa? 2 miliar ya. Nah, sama dengan 2 miliar lah. Agio saham ini maksudnya kayak keuntungan saham. Tapi kalau di perusahaan perseroan namanya agio saham. Keuntungan sahamnya tadi kan 10% tiap lembar modal kan. 10%-nya tadi 1.000, berarti 1.000 dikalikan 200.000. Nah, jadi keuntungannya atau agio sahamnya itu sebesar 200 juta. Kalau kurs 110 berarti kelebihannya 10%, Mbak. Kalau misalnya kursnya 105 berarti kelebihan 5%. Kalau 95 berarti rugi 5%. Tinggal dikurangin itu aja. Pokoknya kan kalau 100 itu ya berarti pada harga normal. Kalau kelebihan misalnya 105 itu berarti kelebihan 5%. Kalau 95 berarti berkurang 5%. Cuman gitu aja ngitungnya. Nah, terus ini setelah modal saham sama agio saham, jumlah modal yang disetor itu sebanyak 2.200.000.000. Nah, setelah itu tadi kan PT Bali juga ada yang namanya laba ditahan. Laba ditahannya tadi 1,5 miliar. Nah, jadi jumlah total pemegang saham sebesar 3,7 miliar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat, istilah keuntungan itu namanya agio saham. Kalau rugi disagio, nanti ada contohnya. Sampai sini ada yang mau ditanya?